Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas cara menentukan sudut pada bidang miring. Baik, yang pertama, silakan adik-adik perhatikan diagram bidang miring tersebut. Ada sudut theta yang dibentuk antara bidang miring dan bidang datar. Kita katakan bahwa sudut theta awal yang dibentuk. Setelah uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sudut theta diapit oleh vektor V cos theta dan V. Adik-adik bisa perhatikan vektor V cos theta dan V diapiti oleh sudut theta. Nah, bagaimana caranya menentukan sudut theta tersebut? Baik, selanjutnya kita menentukan sudut pada bidang miring. Misalkan sebuah benda diletakkan pada bidang miring. Pertama, benda tersebut dipengaruhi oleh gaya berat akibat berat benda. Kedua, benda tersebut bersentuhan langsung dengan permukaan bidang miring, maka timbul gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang miring. Perhatikan, gaya normal dan gaya berat belum tegak lurus, maka langkah selanjutnya yaitu kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, adik-adik bisa perhatikan cara proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X menjadi Vx dan pada sumbu Y menjadi Vy. Oke, setelah kita proyeksi, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan sudut theta. Kita bisa gambarkan kembali diagram bidang miring. Perhatikan, garis vertikal merah sama dengan vektor V. Garis vertikal merah sama dengan vektor V. Berarti saya bisa gambarkan kembali vektor V pada diagram bidang miring yang arahnya ke bawah, sehingga membentuk garis yang sama antara garis vertikal merah dan vektor V. Sudut yang dibentuk antara vektor V dan bidang datar yaitu 90 derajat. Oke, selanjutnya garis pada sumbu Vx sama dengan garis pada bidang miring. Garis pada sumbu Vx sejajar dengan garis pada bidang miring. Berarti saya bisa gambarkan vektor Vx pada bidang miring atau sumbu Vx pada bidang miring. Oke, selanjutnya saya gambarkan juga vektor Vy sehingga membentuk vektor Vy dan Vx saling tegak lurus, karena kita sudah proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y yang membentuk gaya-gaya yang saling tegak lurus. Oke, perhatikan vektor V dan Vx membentuk segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Kita perhatikan 90 derajat tambah theta tambah 90 kurang theta, nilainya yaitu 180 derajat. Sehingga sudut yang mengapit sudut V dan Vx yaitu 90 kurang theta. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada vektor Vy dan Vx saling tegak lurus. Sudut yang tegak lurus nilainya yaitu 90 derajat. Nah, pada vektor V dan Vx sudut yang mengapit yaitu 90 kurang theta. Maka pada vektor V dan Vy sudut yang mengapit yaitu sudut theta. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan sudut theta yaitu sudut yang mengapit antara vektor V dan Vy. Ini adalah cara menentukan sudut pada bidang miring. Oke, setelah kita menentukan sudut pada bidang miring, maka kita akan memperoleh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y dan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Oke, langkah pertamanya yaitu kita gambarkan gaya-gaya pada benda tersebut dan uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu Y menjadi V cos theta dan pada sumbu X menjadi V sin theta. Oke, gaya-gaya pada sumbu Y adalah yang pertama gaya normal, yang kedua gaya berat V cos theta. Sedangkan gaya-gaya pada sumbu X adalah gaya berat V sin theta. Nah, ini adalah cara menentukan sudut. Oke, sampai di sini pembahasan cara menentukan sudut
pada bidang miring. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA Fisika. Terima kasih.